Halo guys, jumpa lagi dengan PH Channel. Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena kita akan bertualang bersama di sini, mengeksplor tempat-tempat keren dan mengupdate kondisi jalanan terkini. Halo guys, assalamualaikum. PH Channel kali ini bertualang di wilayah Klaten, tepatnya di Kecamatan Bayat, yang letaknya di perbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan jalan-jalan di Bayat serta akan eksplor sejarah Bayat. Oke guys, mari kita simak videonya ya. Bayat berasal dari kata tembayat, tembayatan yang berarti kerjasama, nulung tinulung menurut kamus bahasa Jawa ya guys. Namun ada yang bilang bahwa Bayat itu berasal dari kata bahasa Arab baiat, bayat, dalam arti kata tempat untuk pembaiatan, tempat untuk mengislamkan orang-orang. Makanya tak heran daerah Bayat terkenal sebagai pusatnya penyebaran agama Islam di wilayah Jawa bagian tengah, bagian selatan, yaitu di sini di Bayat. Di Bayat ini ada sebuah makam dari seorang sunan atau seseorang yang dikatakan sebagai sunan penyebar agama Islam bernama Sunan Bayat. Menurut sejarahnya, Sunan Bayat ini nama aslinya adalah Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah seorang bupati adipati di Semarang, daerah Jawa Utara, di Pantura ya guys. Lalu kenapa beliau bisa sampai ke Bayat? Tapi sebelum dilanjutkan, kita mau balik ke masa sekarang, ke zaman now. Kita sampai di kota Kecamatan Bayat. Tengah dibangun jalannya tadi ya. Dan ini adalah jalan raya Wedi Bayat, atau kalau ke timur lagi sampai ke Weru. Sebelumnya lewat Cawas dulu ya guys. Kalau lanjut ke timur terus sampai ke Wonogiri. Daerah Bayat ini atau kota Bayat ini diapit oleh pegunungan. Di bagian selatan Gunungan Sewu, dan di sebelah utara ada gunung kecil atau bukit yang dinamakan Gunung Jabal Kat. Nah, di Gunung Jabal Kat inilah makam Sunan Bayat berada. Tapi ini belum terlihat Gunung Jabal Katnya ya guys, masih sekitar 1 km lagi ke arah barat. Sementara saat ini kita masih berada di pinggiran kota Kecamatan Bayat. Ki Ageng Pandanaran adalah nama atau julukan dari Sunan Bayat, karena memang beliau berasal dari Semarang. Dahulu sebelum menjadi Sunan Bayat, beliau adalah bupati atau adipati Semarang, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi ya. Nah, sekarang kenapa beliau sampai di sini? Kita putar lagi cerita autobiografi dari Sunan Bayat atau Ki Ageng Pandanaran. Semasa masih muda dan menjabat sebagai adipati di Semarang di Pandanaran, makanya beliau dinamakan Ki Ageng Pandanaran. Beliau tidak berperilaku sebagai sunan seperti saat ada di Bayat ya guys. Tapi beliau masih muda dan masih terpesona oleh kemilaunya materi dan duniawi yang sifatnya sementara. Jadi Ki Ageng Pandanaran ini sewaktu menjabat sebagai adipati, beliau terkenal serakah dan kurang memperhatikan rakyatnya. Begitulah kira-kira. Maaf saya susah menjelaskan guys. Nah, berasal dari sifat itulah beliau diceritakan bisa bertemu dengan Sunan Kalijogo. Nggak usah saya ceritakan bagaimana ya guys. Yang
jelas beliau menjadi murid dari Sunan Kalijogo. Pada akhirnya beliau menjadi orang yang baik dan beragama Islam. Kalau diistilahkan sekarang menjadi santri dari Sunan Kalijogo. Dan sementara ini guys, kita sudah masuk di kota Kecamatan Bayat. Inilah suasananya kota Bayat. Jalanan sudah lumayan bagus, tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, itu terlihat Gunung Jabalkat, letak makam dari Sunan Bayat. Makam ini sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah pada setiap waktu tertentu, dan pada bulan tertentu selalu ramai oleh para peziarah. Nah, disinilah pintu masuknya guys, menuju ke makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat. Di sebelah kanan jalan tadi ya, sementara yang ini di sebelah kanan ini ada tembok miring, itu di atasnya ada Masjid Sunan Pandanaran di Bayat. Beliau bisa sampai ke Bayat karena beliau ditugaskan oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah selatan. Jadi singkatnya, beliau mengikuti perintah dari Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam ke arah selatan, dimulai dari Salatiga, kemudian ke arah Boyolali, lalu ke Klaten, dan dari Klaten ke arah Wedi ke timur, dan akhirnya sampai ke Bayat ini. Sepanjang perjalanan misinya, Ki Ageng Pandanaran selalu mendapatkan rintangan dan hambatan dari setiap orang yang ditemui di setiap wilayah. Namun karena kepintarannya, menurut legenda itu, menurut kesaktiannya ya guys, beliau berhasil merangkul mereka-mereka itu yang menjadi musuh pada setiap lokasi wilayah yang Ki Ageng Pandanaran lewati. Jejak-jejak Ki Ageng Pandanaran bisa diingat sampai saat ini di setiap wilayah yang dilewati tersebut, dari Salatiga, Boyolali, Klaten sampai ke Bayat. Bahkan di daerah Boyolali itu nama Pandanaran digunakan untuk nama stadion sepak bola, yaitu Stadion Pandanaran di Boyolali. Ya, begitulah guys jejak-jejak dari Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Bayat di wilayah Jawa Tengah sampai ke selatan sampai ke Bayat ini, akhirnya menjadi Sunan Bayat, dan beliau meninggal juga di sini, akhirnya dimakamkan di Gunung Jabalkat sebagai Sunan Bayat karena jasa beliau menyebarkan agama Islam di wilayah Bayat dan sekitarnya. Jadi di sini Ki Ageng Pandanaran sebagai santri dari Sunan Kalijogo mendapat gelar Sunan Bayat karena jasanya tersebut. Dan kita sudah keluar dari kota Bayat guys, menuju arah Wedi. Demikian tadi ya kisah dari Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Bayat. Kisah sejarah tadi saya tuturkan berdasarkan pemahaman saya ya guys. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau
ada salah-salah kata juga, mohon maaf. Ini karena keterbatasan pengetahuan saya sebagai vlogger bermotor atau motovlogger. Saya juga berusaha untuk mempromot tempat-tempat yang saya lewati. Seperti itulah tadi cara saya. Semoga ya berkenan bagi para penonton, pemirsa sekalian. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ini menuju ke arah barat. Tapi sampai di pertigaan ini kita berbelok ke arah kiri ya guys, ke arah selatan. Kemanakah ini menuju? Oke, silahkan ditunggu video selanjutnya guys. Kemanakah ini jalan? Kemanakah PH Channel akan menjelajah lagi setelah dari Bayat ini? Ya, silahkan ditunggu video selanjutnya. Ya, demikian tadi video tentang Kecamatan Bayat dan sejarahnya, sejarah Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Bayat yang saya sertakan di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini, PH Channel. Jangan lupa klik loncengnya juga ya guys, agar kalian tetap mendapatkan informasi terbaru dari video yang akan saya upload, dari cerita-cerita saya dan si Gembul menjelajah ke berbagai tempat sampai ke batas horizon yang saya mampu tentu saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat menikmati sisa video ini.